Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofian Sabila. Saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen bersama teman saya Nabila Putri. Untuk teman-teman yang udah lihat, tolong like ya. Soalnya tadi aku udah bikin video, udah diedit, tinggal nge-upload dan kapus boom. Jadi tolong like dan share. Karena like dari kalian tuh pahala, jadi nilai soalnya, oke? Gak usah di subscribe lah, gak perlu, oke? Konsep manajemen. 1. Pengertian dan bentuk manajemen sebagai proses. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, pengendalian, kegiatan, anggota organisasi atau proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Mengandung 3 pengertian, yaitu A. Manajemen sebagai suatu proses. Manajemen adalah suatu proses di mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. B. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Manajemen sebagai kolektivitas merupakan kumpulan orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dalam suatu badan tertentu disebut manajemen. C. Manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu pengetahuan. Manajemen sebagai ilmu adalah suatu akumulasi pengetahuan yang disistemasi atau kesatuan pengetahuan yang terorganisir. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen merupakan elemen-elemen dasar yang melekat dalam setiap proses manajemen dan menjadi sebuah acuan maupun pedoman bagi manajer dalam melaksanakan kegiatannya supaya bisa mencapai tujuannya. Yang pertama, fungsi manajemen yaitu planning atau fungsi perencanaan. Planning sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk menetapkan arah tujuan serta target bisnis, mengusung strategi dalam pencapaian tujuan dan target tersebut, dan kemudian menentukan sumber daya yang dibutuhkan serta menetapkan standar kesuksesan dalam pencapaian suatu tujuan dan target bisnis. Yang kedua, ada organizing atau fungsi perorganisasian. Organizing adalah suatu aktivitas pengaturan dalam sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang lainnya yang juga dimiliki oleh perusahaan untuk bisa melaksanakan rencananya yang sudah ditetapkan dan mencapai tujuan utama perusahaannya. Dalam bahasa yang lebih sederhana, organizing merupakan seluruh proses dalam pengelompokan orangnya, alatnya, tugasnya, tanggung jawabnya, bahkan semua yang ada di manajemen. Fungsi perorganisasian tersebut terbagi lagi menjadi 4, yaitu menetapkan struktur perusahaan, aktivitas perekrutan, serta aktivitas penempatan tenaga kerja. Yang ketiga ada directing, yaitu fungsi penghargaan. Maksudnya fungsi pengarahan. Directing atau fungsi pengarahan merupakan fungsi untuk meningkatkan efektivitas dalam efisiensi kinerja dengan optimal dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis, sehat, dan yang lainnya. Directing terbagi menjadi 3, yaitu mengimplementasikan suatu proses kepemimpinan, memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan, dan menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan oleh manajemen. Yang terakhir atau yang keempat ada controlling atau fungsi pengendalian atau pengawasan. Controlling merupakan kegiatan dalam menilai suatu kinerja yang berdasarkan pada standar yang sudah dibuat yang sudah diubah atau suatu perbaikan apabila dibutuhkan. Fungsi controlling sendiri terbagi lagi menjadi 3, yaitu untuk mengevaluasi keberhasilan dalam proses mencapai tujuan, menempuh langkah klarifikasi serta koreksi atas terjadinya penyimpangan yang ditemukan, serta memberi alternatif solusi atas masalah yang terjadi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Unsur-unsur dan bidang-bidang manajemen. 1. Unsur-unsur manajemen. A. Man atau manusia. Manusia merupakan unsur yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. B. Money atau uang. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. C. Machines, alat-alat atau mesin. Mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar, serta menciptakan efisiensi kerja. D. Methods, metode atau cara-cara untuk mencapai tujuan. E. Materials, bahan-bahan atau perlengkapan. Material adalah bahan-bahan yang akan diolah menjadi produk yang siap dijual. F. Market, pasar untuk menjual produk yang dihasilkan. Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang, jasa, ide kepada pasar agar dapat mencapai tujuan organisasi dengan memperhatikan pesaing. Bidang dari manajemen itu ada 5 ya? Ada 5. Nah, di sini yang pertama yaitu manajemen produksi. Manajemen produksi adalah pengarahan dan pengawasan secara sistematis proses perubahan faktor-faktor produksi menjadi barang atau jasa. Nah, faktor-faktor produksi yang digunakan itu seperti sumber daya manusia, lahan kerja, bahan baku, modal, fasilitas, dan yang lainnya. Manajemen produksi pula terdiri atas 2 tahapan, yaitu tahapan kegiatan perencanaan sistem produksi dan tahapan kegiatan perencanaan dan penyelenggaraan produksi. Tahapan kegiatan perencanaan sistem produksi terbagi menjadi 5, yaitu perencanaan lokasi tempat usaha atau pabrik, perencanaan pengaturan tata letak fasilitas dan peralatan produksi, perencanaan sistem pengadilan persediaan bahan, pemilihan perlengkapan dan fasilitas fisik untuk produksi, dan perencanaan desain produk.
Sedangkan tahapan kegiatan perencanaan dan penyelenggaraan produksi itu terbagi menjadi dua, yaitu perencanaan dan pengawasan kegiatan produksi dan penetapan-penetapannya. Yang kedua adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah sebuah rangkaian proses analisis perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian suatu kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mencapai target perusahaan secara efektif dan efisien. Elemen penting yang terdapat dalam manajemen pemasaran yaitu orientasi pada konsumen, perencanaan kegiatan pemasaran, dan keputusan konsumen. Keputusan konsumen sendiri terbagi lagi menjadi 6, yaitu untuk membangun pemerintahan, untuk membangun kepuasan konsumen, mendapatkan market share, mendapatkan keuntungan, mendapatkan pencitraan sesuai harapan, dan menjaga kelangsungan usahanya. Yang ketiga, ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan sering disebut sebagai manajemen permodalan atau pembelanjaan perusahaan. Nah, manajemen keuangan ini mencakup penanganan masalah kebutuhan keuangan badan usaha, perencanaan struktur keuangan badan usaha, sumber-sumber modal, dan analisis laporan kerjanya. Di sini, kebijakan yang menyangkut sumber dana terkait erat dengan perencanaan struktur keuangan atau permodalan perusahaan adalah para pemilik tabungan, pasar uang dan pasar modal, serta para penjual saham yang melakukannya secara tertutup. Ya, kita lanjut ke jenis yang keempat, yaitu manajemen personalia. Manajemen personalia sering disebut sebagai manajemen sumber daya manusia atau manajemen tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena yang ditangani adalah sumber daya manusia, baik manajer maupun tenaga kerjanya. Kebijakan yang menyangkut pemberian kompensasi ini merupakan hal yang sensitif. Hal ini terkait langsung dengan masalah biaya total perusahaannya. Di samping itu, kebijakan yang menyangkut besar kecilnya kompensasi akan berpengaruh terhadap kualitas karyawan yang dapat diperoleh. Kesejahteraan karyawan tidak hanya menyangkut oleh karyawan yang bersangkutan saja, tetapi juga menyangkut pada anggota keluarga mereka. Jadi, kebijakan kesejahteraan karyawan itu terbagi menjadi 3, yaitu vakansi dan hari libur, perlindungan terhadap risiko, dan kegiatan olahraga seperti kesenian, sosial, keagamaan, serta yang lainnya. Yang kelima, ada manajemen administrasi atau akuntansi. Dalam manajemen ini, memanfaatkan komputer dan teknologi komunikasi atau informasi serta peralatan mesin-mesin kantor modern untuk menyelenggarakan sistem informasi manajemen. Dengan sistem informasi manajemen, manajemen administrasi dimungkinkan dapat menyediakan dan memproses informasi atau data yang diperlukan, serta memanfaatkan segala informasi yang diperlukan dalam dunia usaha secara terperinci dan akurat sehingga cara kerjanya yang dilakukan lebih terorganisasi dan sistematis. Dalam bidang akuntansi terdapat 3 bidang, yaitu akuntansi keuangan, akuntansi biaya, dan akuntansi manajerial. Nah, akuntansi keuangan ini adalah pencatatan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan perubahan kekayaan, baik besarnya maupun strukturnya. Akuntansi biaya ini adalah pencatatan perhitungan biaya produksi, biaya penjualan, biaya yang lain-lain, serta biaya kerugian yang dihasilkan. Sedangkan akuntansi manajerial itu adalah akuntansi yang khusus disiapkan sebagai laporan atau bahan informasi bagi manajer, yang selanjutnya oleh manajer akan digunakan dalam pengawasan untuk pengambilan keputusan. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. 1. Fungsi perencanaan. Perencanaan merupakan sasaran bergerak dari keadaan masa kini ke suatu kejadian pada masa yang akan datang sebagai suatu proses yang menggambarkan kerjasama untuk mengembangkan upaya peningkatan organisasi secara menyeluruh. 2. Fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama sekolah. 3. Fungsi penggerakan. Penggerakan dalam organisasi sekolah erat kaitannya dengan peran dan fungsi kepala sekolah dalam memberikan motivasi kepada guru dan seluruh komponen sekolah. 4. Fungsi pengordinasian. Pengordinasian mengandung makna menjaga agar tugas-tugas yang telah dibagi dikerjakan sesuai aturan yang telah ditetapkan, tidak asal jadi atau sekendak hatinya saja. 5. Fungsi pengarahan. Pengarahan dilakukan agar kegiatannya dilakukan secara bersama tetap melalui jalur yang telah disepakati bersama, tidak menyimpang yang pada akhirnya dapat menimbulkan terjadinya pemborosan. Yang udah nonton tolong di like dan di share kalau kalian baik. Aku tuh udah ngerjain ya dari sebelum buka puasa sampai sekarang, dan sekarang tuh udah jam 1. Tadi itu pas udah jam 12 karena aku udah selesai ngedit bla 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 bla, tinggal upload dan share, minta like bla 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 bla. Dan ternyata tuh videonya ke-delete, boom. Jadi ya kalian cari pahala lah di bulan puasa kan, di share, di like. Oke, karena itu nambah nilai. Sumpah, makasih banget. Good night. Nguploadnya sih pagi, gak apa-apa sih, good night. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bo.